Saudara-saudara yang terkasih, saya menyapa kita pada hari ini. Yahom, Salam. Sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita berdoa. Ya Tuhan kami, sumber pengetahuan, sumber hikmat, kami berdoa kepadamu karena kami merenungkan bagian firman-Mu. Kami mohon mampukan kami dalam memahami dan mengerti akan tujuannya. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Sebagai nas firman Tuhan kepada kita pada hari ini diambil dari Injil Yohanes pasal 11 ayat 25 sampai dengan ayat 26. Beginilah firman Tuhan. Jawab Yesus, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya." Demikian pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah kita yang mendengarkan, merenungkan dan melakukannya setiap saat. Hosiana, 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 Hosiana. Saudara-saudara yang terkasih, minggu hari ini sudah minggu kelima masa Prapaskah. Itu artinya sudah 5 minggu kita melewati masa-masa mengenang perjalanan penderitaan Yesus Kristus. Kita bersyukur penderitaan yang dialami oleh Yesus Kristus tidaklah sia-sia, tapi telah memberi dampak dan manfaat dalam hidup kita, yaitu hingga saat ini kita bisa hidup dan kita bisa menjalani hidup. Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, tema firman Tuhan kepada kita hari ini adalah Aku adalah kebangkitan dan hidup. Saudara-saudari, konteks firman Tuhan yang barusan kita baca adalah mengenai kisah percakapan Yesus dengan Marta. Ada beberapa hal penting yang harus kita ketahui. Kenapa Yesus mengatakan kepada Marta, "Aku adalah kebangkitan dan hidup." Yang pertama, saudara-saudara, Marta pada saat bercakap-cakap dengan Yesus, dia sedang mengalami duka, dia sedang mengalami kesedihan. Mengapa? Karena saudaranya Lazarus sudah meninggal. Kondisi Marta pada saat itu sedang terpuruk karena kehilangan saudaranya Lazarus. Seakan situasi yang sedang dialami Marta sulit untuk diubah, sekalipun dia sedang berhadapan dengan Yesus itu sendiri. Mendengar keluhan, mendengar curhatan Marta pada saat itu, Yesus langsung menjawab Marta dengan mengatakan, "Aku adalah kebangkitan dan hidup." Ada hal penting yang harus kita mengerti dari maksud tema firman Tuhan ini. Aku adalah kebangkitan dan hidup memberikan pengertian dua arah dalam hidup kita. Yang pertama, kebangkitan bagi orang yang sudah mati secara fisik, dan kebangkitan dan kehidupan bagi orang yang sedang mengalami situasi seperti Marta. Kebangkitan bagi orang yang sudah mati adalah salah satu janji Kristus dalam kehidupan umat percaya kepadanya. Bahwa setiap orang yang percaya kepada Kristus yang sudah mati dan dia akan dibangkitkan pada akhir zaman atau pada waktunya yang Tuhan sudah tentukan. Waktunya kita tidak tahu, tapi hanya Tuhanlah yang tahu. Itu janji Kristus dan bukti nyata itu yang menunjukkan bahwa janji Kristus itu akan terwujud dalam hidup kita,
yaitu dengan membangkitkan dan menghidupkan kembali saudaranya Marta, yaitu Lazarus. Salah satu bukti yang sangat kuat kepada kita bahwa begitu besar kuasa Tuhan dalam kehidupan umat percaya kepadanya. Tuhan Yesus mampu melakukan di luar apa yang dipikirkan oleh Marta. Tentu juga Tuhan Yesus mampu melakukan di luar apa yang dipikirkan oleh manusia. Oleh sebab itu, setiap umat yang percaya kepada Kristus, maka dia tidak akan ragu janji-janji Kristus itu dalam hidupnya. Saudara-saudari, hal kedua yang penting kita ketahui adalah kebangkitan dan kehidupan yang diberikan oleh Yesus dalam kondisi kehidupan seperti yang dialami Marta. Siapapun kita pasti diperhadapkan dengan berbagai masalah. Siapapun kita pernah menghadapi tantangan hidup, baik tantangan berat, sedang, atau biasa-biasa saja. Setiap manusia pasti pernah mengalami hal itu. Kegundahan, ketakutan, kekecewaan, setiap umat pasti pernah mengalaminya. Dalam menghadapi situasi tersebut, kini Tuhan Yesus memberikan jaminan kepada kita bahwa dalam kondisi apapun hidup umatnya, Dia sanggup membangkitkan dan memberikan kita kehidupan. Yesus sanggup membangkitkan semangat Marta kembali. Yesus sanggup membangkitkan hati Marta yang telah terpuruk dalam kedukaan menjadi hati yang penuh sukacita. Buktinya di ayat selanjutnya, ketika Marta mendengar perkataan Yesus itu, Marta langsung pergi mencari saudaranya dan mengatakan kepada saudaranya Maria bahwa di situ ada Tuhan Yesus. Marta begitu semangat. Dia mengalami kehidupan yang baru, kehidupan yang lama yang dialami selama ini terpuruk dalam situasi duka, terpuruk dalam tantangan, sehingga dia merasa kekecewaan. Dia merasa putus asa, seakan situasi itu tidak bisa diubah lagi. Tapi kini setelah dia mendengar perkataan Yesus yang mengatakan, "Aku adalah kebangkitan dan hidup." Tentu kita juga sekarang yang diperhadapkan dengan berbagai tantangan hidup, yang diperhadapkan dengan berbagai permasalahan hidup. Akhir-akhir ini kita sedang dilanda oleh masalah besar, pergumulan besar, tantangan besar, yaitu dengan adanya virus corona yang membuat kita takut dan seakan-akan kita tidak bisa melakukan apa-apa. Kini Kristus Yesus mengatakan kepada kita, "Akulah kebangkitan, akulah kehidupan." Ketika Yesus mengatakan itu, seharusnya kita tidak terlalu terpuruk dalam masalah ini. Tapi Yesus menginginkan kita di tengah-tengah masalah ini, di tengah-tengah keterpurukan ini, di tengah-tengah kegentaran dan ketakutan kita, Yesus mau kita supaya percaya akan kuasa-Nya. Ketika Yesus mampu membuktikan kepada kita Dia mampu menghidupkan Lazarus, maka Yesus juga mampu menghentikan, melenyapkan semua virus corona ini yang sedang melanda negara kita, bahkan dunia. Oleh sebab itu, saudara-saudari, ketika kita memiliki rasa percaya yang penuh kepada Tuhan, maka kita bisa melihat dan merasakan kuasa Tuhan itu dalam hidup kita. Karena ketika kita menaruh harapan besar kepada Tuhan, maka kita juga harus menaruh kepercayaan yang sungguh itu kepada Tuhan. Setiap orang yang menaruh kepercayaan yang sungguh-sungguh akan kuasa Tuhan, maka akan terlihat lewat sikapnya dengan tunduk pada tuntunan Tuhan itu. Saudara-saudari yang terkasih,
Setiap orang yang tunduk pada tuntunan Tuhan, maka ia akan selamat. Karena tuntunan Tuhan tidak mendatangkan malapetaka, tapi tuntunan Tuhan mendatangkan keselamatan. Jika akhir-akhir ini pemerintah menyuarakan keselamatan kita semua, bukankah Tuhan sedang memakai para pemerintah, para medis untuk menyuarakan keselamatan kita dari virus corona tersebut? Oleh sebab itu, dalam situasi seperti ini, tugas kita sebagai umat percaya bukan saling menyalahkan, bukan saling menyudutkan, bukan bersungut, tapi tugas kita adalah percaya, berdoa kepada Tuhan, Sang sumber kuasa itu, Sang sumber kehidupan, Sang sumber kebangkitan, karena Dia mampu membangkitkan semangat kita kembali, karena Dia mampu membuat kita bisa punya harapan di tengah-tengah keterpurukan dalam berbagai tantangan. Oleh sebab itu saudara-saudara, mari kita percayalah kepada Tuhan. Mari berserah kepadanya, karena bagi Tuhan Yesus tiada yang mustahil. Dia mampu melakukan di luar batas apa yang dilakukan oleh manusia. Yesus Kristus mampu melakukan di luar apa yang dipikirkan oleh manusia. Dan semuanya bertujuan untuk mendatangkan keselamatan bagi kita. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur padamu jika hari ini kami mendengarkan firman-Mu. Kami bersyukur Engkau mengingatkan kami bahwa Tuhan sanggup berkuasa atas kami. Tuhan sanggup melakukan segala yang terbaik atas kami. Segala yang sudah kami pahami, yang sudah kami mengerti akan firman-Mu, berkatilah itu. Biarlah bertumbuh dalam iman umat-Mu. Dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin.